Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan video saya. Dan hari ini saya bersilaturahmi kembali, mengunjungi kembali ke Abah Uje ya, yang tinggal sendirian di hutan di bawah kaki Gunung Tampomas. Nah, untuk lokasi ini berada di Desa Narimbang, di Kecamatan Conggeang, di Kabupaten Sumedang. Nah, kebetulan ini adalah rute dari belakang saung milik Abah Uje ini ya. Kalau di video kemarin kan saya dari depan ya, ini dari belakangnya. Nah, di belakang saung Abah Uje itu ada tempat untuk para tamu yang mau menginap. Ini di sini. Dan informasinya teman-teman, saung ini pernah ditempati oleh warga luar negeri ya. Ada yang katanya dari Maroko, ada yang dari Amerika, ada yang dari Swiss, tinggal di tempat ini, di saung Abah Uje ini nih. Kebetulan yang untuk tempat tinggal Abah itu yang sana ya, yang satunya lagi. Nah, kita langsung ngobrol lagi aja sama Abah Uje ya, terkait pengalamannya selama tinggal di sini. Yang informasinya Abah Uje pernah melihat sosok macan yang ada di sekitar sini. Katanya dia ada di sekitar sana ya, macannya tuh. Nah, ini saungnya. Kebetulan dari belakang ya, kalau dari depan ke sana, dan langsung ke Desa Narimbang ke sana, yang berlokasi di Kecamatan Conggeang ini teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada satu kendaraan. Kendaraan ini adalah kendaraan Abah Uje ya. Dan Abah Uje punya ini hobi, yaitu hobi berpetualang dan hobi motor cross ini motornya. Dan ini saung Abah Uje nya. Dan kita melewati sebuah saluran yang airnya sangat jernih sekali ya. Sana ini saung Abah Uje nya nih. Airnya jernih banget nih. Nanti itu cucian abahnya ya. Oke, kita langsung silaturahmi aja. Oh, ini di bawahnya nih. Di bawahnya seperti ini ya. Oke, ke sana langsung ke Desa Narimbang, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Dan ini abahnya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, gimana, Bah? Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu lagi sama Abah Uje. Bah, saya ada oleh-oleh, Bah. Nih, Buat aduh, Abah. Alhamdulillah. Aduh, lagi istirahat ya, Bah? Iya. Aduh, mohon maaf tapi ya, Bah ya, sebelumnya kalau mengganggu. Ya, kebetulan kan banyak sekali, Bah, teman-teman yang mau berkunjung, mau silaturahmi katanya ke Abah. Cuman nggak tahu alamatnya. Alamatnya di mana sih, Bah? Oh, ini kalau posisinya disebutnya di Curug Ciputrawangi, di tempat wisata. Ini salah satu di gerbang tempat wisata gitu. Desanya apa? Apa? Desanya Desa Narimbang, Desa Rimbang. Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Ini berarti di kaki Gunung Tampomas ya, Bah? Kaki Gunung Tampomas ya. Iya, iya. Nah, Abah, kebetulan saya dapat informasi Abah ini sering kedatangan tamu dari luar negeri, Bah. Itu benar nggak, Bah? Ya, bukan sengaja datang ke tempat saya, kecuali orang Prancis yang pernah ngeliat di YouTube katanya. Iya. Jadi memaksakan, soalnya dulu dia tapi ngomong dia bahasa Inggris tapi pakai juru bicara orang. Oh, ada penerjemahnya gitu, ada, Bah? iya, iya. Iya. Dia tertarik datang ke Abah atau ada tujuan lain, Bah? Satu, kalau orang Prancis memang tertarik ke tempat saya, soalnya dia tertariknya dengan hasil karya tangan saya. Soalnya kan saya suka bikin sarung golok. Iya. Nah, sedangkan sarung golok satu pernah dikirim ke Bali, pernah ada yang ke Jepang, gitu. banyak orang yang bisa desainnya. Jadi udah sampai luar negeri nih, Abah, hasil karyanya. Alhamdullah. Selain sarung golok, apa lagi, Bah, yang hasil karya Abah? Ya, kalau saya kan dibilang nganggur, ya nganggur, bukan ahli kerja. Soalnya gini, kalau saya tuh udah merasa jenuh bekerja. Kalau dulu memang suka bekerja kalau dulu.
Ya semenjak pulang ke sini karena memang nganggur, tapi dibilang nganggur itu daripada nganggur juga kadang-kadang suka bikin sarung golok gitu kayaknya. Nah, terus kreatif, ada yang gambar naga, gambar macan, gambar garuda, ada yang ayam polos juga. Nah kalau orang Perancis ngelihat golok gambarnya katanya. Nah terus hasil karya saya di waktu di Jakarta dia. Nah, akhirnya nyusul sama TK-nya pakai juru bicara, cuman kebetulan di sini akan ada salah satu kawan saya namanya Si Agus, orang Sumalaka, yang biasa mandu mendaki ke puncak gitu misalnya. Orang Sumalaka, jadi kalau dia kan udah pandai bahasa Inggrisnya gitu. Nah tiba-tiba pulang dari puncak dia mampir ke sini. Nah dia tiba-tiba pengen nginep di sini. Nah terus kalau orang Perancis bahkan seminggu tiap pagi-pagi misalnya dia kan pesen golok 4, harus rapih semua yang 4 itu. Mau dipesan buat orang ini buat orang Sumatera, ini buat orang Sumatera. Jadi ini buat yang satu buat gambar macan, yang satu buat gambar naga. Bah tadi kan orang Prancis, orang Maroko, terus orang mana lagi yang dari luar, Bah? Yang dari luar orang Jepang. Jepang ada, Bah? Ada. Bahkan adeknya dokter dari Jepang pernah juga dibawa mampir di sini. Adeknya dokter dari Jepang. Bahkan dia pernah minta diambilin kayu secang. Kayu secang. Itu kayu langka gitu, Bah? Ya, dibilang kayu secang. Kalau kayu secang kan menurut orang-orang awam kan suka dipakai obat. Obat jadi apa itu, Bah? Obat sakit pinggang apa segala macam. Misalnya itu kayunya kalau diseduh jadi merah kayak warna air teh gitu ya. Namanya kayu secang. Secang ya. Di hutan banyak gitu. Di hutan banyak. Nah, kalau Abah ke hutan pasti nemu itu kayu secang, Bah? Ya pasti. Ya, dia memang banyak kok ya. Cuman kalau ada yang perlu baru saya ambilin. Kalau yang enggak perlu ya enggak diambilin. Kebetulan nih, Bah, misalkan ya yang nonton video Abah pesen kayu secang nih, Bah, kayu untuk sakit pinggang ya, Bah. Terus apa lagi, Bah? Ya buat melancarkan kencing. Melancarkan kencing. Ya kalau namanya orang-orang kampung kan istilahnya kan banyak itu. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga. Jadi kalau diseduh dia warna merah gitu, Bah? Warna merah. Misalkan, Bah, ada yang pesen nih yang nonton video ini. Abah bersedia, Bah, nanti nyiapkinnya, Bah? Ya sih ya, insya Allah. Insya Allah. Ya biasanya di sini suka sedia kalau untuk sekarang ada, Bah? Kebetulan sekarang lagi nggak ada. 2 hari yang lalu kan ada orang Jerman ke sini. Jerman, Bah? Cuman dia malah minta dipoto sama saya, dipoto bareng-bareng sama saya, dipoto sama pemandunya sama Si Agus yang dipoto ini. Iya, Abah kan di sini udah 16 tahun ya, Bah ya, di Saung ini. Nah, saya mau ini, Bah, terkait pengalaman Abah selama 16 tahun. Abah pernah nggak ketemu sama macan di sini, Bah? Ya harimau? Namanya kalau ketemu sih nggak pernah. Iya. Nggak pernah namanya ketemu. Cuman maaf kata ya, tapi ini kan rahasia juga ya igahnya. Tapi pernah waktu saya suka berburu babi, terus pernah juga ada namanya anjing, 6 anjing bisa mati semua. Anjing? Itu bukan berburu macan, cuman waktu tahun 2006 kalau atau 2006 lah kalau nggak salah. Saya belum tinggal di sini. 2006 ya benar. Ya, 2006 saya punya anjing saya mati 1, anjing kawan yang satu orang mati 2. Pokok kata anjing tuh mati semuanya, yang mati itu 6, 7 yang mati di kampung yang satunya. Nah terus berhubung namanya yang lagi bukan berburu macan, berburu babi, cuman pas nyantro ke lubang macan tersebut di Tegal Pijaria, macan tutul tuh. Nah saking jengkelnya kan anjing mahal semua. Saya juga anjing ras, anjing saya punya herder kampung, harga 800 saya juga mati juga. Nah terus saking keselnya kawan-kawan ketemukan pinjem jebakan senteg seberat 25 kilo kalau nggak salah. Jebakan itu? Iya, jebakan itu setengah lingkaran itu jebakannya. Setengah lingkaran segini. Itu dijebak pakai bangkainya, pakai anjing juga, itu pakai anjing yang dia bunuh misalnya.
Jadi sekarang masih ada di sekitar sini mungkin, Pak? Ya kalau lubangnya memang masih kelihatan, suka ada Tengkorak. bekas-bekasnya, ada bekas tulang-tulang babi, tulang-tulang monyet atau lutung gitu misalnya. Yang mungkin kan masih dihuni. Itu yang di Tiga Kijarian. Tapi ada lagi lubang macan, yang macan kumang, yang macan hitam di sini, yang agak kecil kalau kumang. Agak deketan nih maju di puncaknya Limang. Jadi di sini tuh ada macan tutul. Kalau di sini yang diprediksi sama saya tuh ada berapa jenis macan tutul, ada 2 macam. Satu tutul yang tutulnya kecil-kecil, terus yang satu tutulnya gede-gede nih. Iya. Lintarannya tuh sebesar begini tutulnya tuh kayak macam sebesar gini nih di gede banget, Pak. Tutulnya tuh. Terus tapi gedenya sama gedenya, biar tutul kecil sama tutul yang dibilang kecil itu kecil totalnya doang gitu. Ada lagi sancang, maremang, kumang, congkok. Wilayahnya memang lain-lain. Kalau wilayah kumang sama congkok ini mulai dari Tegal Kijarian, Lebak Sintok, Lebak Jero, Telubung, Gunung Kumbang, Gunung Julang, Baru Kilapsi, Batu Jubleg, itu wilayah sancang, kumang, congkok sama maremang. Yang paling kecil macan itu congkok, cuman pendek tapi panjang badannya. Kayak kucing gitu, Pak? Ya kayak kucing, persis kucing, cuman kayak kucing bulu hiris lah kalau orang Sunda bilang. Kalau maremang agak rawun, agak keabu-abuan. Kalau kumbang hitam sekali, hitam kumbang malahan. Nah, untuk lubang macan tersebut sekarang masih ada, Pak? Ya sebetulnya masih ada sebetulnya, cuman ya kadang-kadang gini, tempo hari ada orang Pak Ulu Enang lagi cari rumput buat pakan ternak, buat kambing, kan dia punya anjing. Nah, tiba-tiba jadi, tapi bukan saya yang lihat, cuman pandang aja yang bilang sama saya bahwa anjingnya langsung lari. Namanya anjing sama orang kan tahuan anjing. Iya. Misalnya ketahuan ada makhluk lebih dewasa atau lebih buas, ya anjing kan tahu. Anjing kan makanya ngiter sama pemiliknya sampai ekornya ngawet lah orang Sunda bilang. Nah, bahkan anjing sampai kabur duluan gitu. Kalau Pak Ulunya pandang pemilik anjing itu nggak lihat macan tersebut, tapi anjing lari secara tiba-tiba gitu, ketakutan. Jadi anjing tersebut bisa mendeteksi ataupun melihat, mencium ada binatang yang lebih buas dari dia gitu ya? Iya, itu. Kalau sama babi mah kan malah di gonggong sama. Itu sekitar lubang harimau tersebut? Iya, iya. Iya. Bahkan pernah saya juga pergi mengambil saya perlu waktu itu kayu nangsi, perlu kayu nangsi, berangkat kurang lebih jam 5 sore kalau nggak salah. Terus ada tiba-tiba ada suara, suaranya kan kalau macan mengaung kayak dengan yang diperkirakan, gitu kan. Kadang-kadang suaranya tat gitu. Ya terus kawan saya nanya, "Bang, itu suara apaan?" Kata saya puyuh gonggong, padahal kalau saya udah tahu bahwa itu suara macan. Udah, niat pulang, yuk. Dengan menjauh gitu, Pak? Iya. Karena berbahaya ya? Iya. Kaget. Ya namanya kita kan, namanya macan, memang macan binatang termasuk binatang buas. Tapi kalau di sini alhamdulillah nggak pernah orang yang dimangsa macan, karena masih banyak makanan yang lain kayak macam hewan babi hutan, lutung, monyet, masih banyak. Jadi tidak kelaparan ya, Pak ya? Tidak kelaparan, alias tidak. Lagian kalau di sini banyak macam-macam hijrahan, makanya lebih banyak kan di sini. Ya dibilang macam hijrahan itu antara tahun 2006-2007 itu kan hutan sekitar Tampomas itu yang paling utuh cuma hutan Tampomas. Misalnya hutan Loyang begitu luas, kan ditebang, disensok, dibakar juga. Jadi situ kebun Batu, ya, Pak ya? Gunung Raden ditebang juga, pakai sensor juga. Terus daerah Karemi kan dibakar juga. Nah, akhirnya kan macan pada lari ke sini. Ke Gunung Tampomas ini. Tampomas, ya. Oh, jadi dari tempat-tempat yang lain yang habitatnya terganggu ya, Pak ya? Ya, mungkin. Jadi pindah ke sini karena di sini masih alami ya, Pak ya? Malahan ada juga orang yang suka sok tahu ngomong atau pengen menang cerita, terus mengada-ngada bahwa saya tahu bahwa Tampomas ini ditanamin macan sama pemerintah. Saya tahu bawahnya pakai bok.
Ya kalau ngomong sama orang-orang dangkal pengalamannya mungkin percaya, tapi kalau sama saya kan enggak. Karena apa? Hutan Tampomas ini ada beberapa jenis, ada hutan produksi, hutan warna wisata jarah, ada pun hutan lindung. Ini bukan Tampomas ini bukan cagar alam. Misalnya di hutan di puncak kan warna wisata jarah. Nah, terus sebelah ini sudah di bawah hutan KSDA kan karena produksi yang suatu saat tiap hari banyak orang menyadap getah pinus kan, misalnya tiap hari ada kan. Kalau namanya macan kan binatang yang dilindungi sama pemerintah. Kalau memang Tampomas ditanamin macan, bakal dipasang pelang setiap sudut. Iya, Bakal benar. dipasang pelang. Lagian kalau Tampomas kan bukan cagar alam, hutan warna wisata jarah, hutan produksi, adapun mata-matanya disebut hutan lindung gitu, tapi kan bukan cagar alam. Namanya orang kan pengen menang cerita. Iya, betul. Jadi kalau sama saya kan nggak masuk di akal kalau namanya pemerintah nanim macan di hutan ini kan pasti dipasang pelang. Nah, Bah, dengar-dengar di sekitar Abah juga ada makam, Bah. Di mana, Bah? Kalau di sini sebetulnya nggak ada makam, kecuali ya situ satu Pangeran Papak. Nah terus ada lagi di atas dibilang Kebuyutan, tapi sebetulnya kan nggak ada orangnya. Nggak di Kebuyutan, nggak pernah ada yang jarah kalau begitu misalnya. Nah, cuman kalau dulu pernah tahun berapa kalau nggak salah ya, pernah ada ahli sejarah mendeteksi, jadi ketahuan bahwa tempat tersebut semua itu perabot waktu Pajajaran akhir katanya. Kalau saya kan percaya juga sama teknologi, orang dia pakai alat kok. Ya namanya ribuan tahun juga kedeteksi kalau pakai alat. Itu namanya Blok Kebuyutan di dekat Ada, Bah. Jalan Tingkang ini. Nah ke sini ya kira-kira bangsa 2 kilo lah dari sini. Tapi nggak dikeramatan juga. Kalau ke sana kan ada jalan setapak tuh, Bah. Ya. Itu kemana, Bah? Kalau itu yang bisa yang ke kanan bisa langsung ke kampung, langsung ke atas ya bisa ke Kebuyutan tersebut. Ya, bahkan kalau di tengah kebun pinus kan banyak jalan juga, karena kan pinusnya kan disadap, diambil getahnya. Jadi jalan setapak yang depan Abah itu ada ke kampung bisa ya? Ya. Ke Kebuyutan juga bisa. Bisa. Bahkan bisa tembus ke Maini, gabung juga dengan jalan yang dari kawah. Itu gabungnya di Maini, itu bisa tembus ke wilayah Buah Dua, ke Cilumping, karena itu disebut jalan Inistreng ya menurut zaman Belanda itu. Jalan apa, Bah? Jalan Inistreng namanya tuh. Inistreng. Ya, itu bahasa gitu ya? Belanda. Oh, ini kalau bahasa kitanya apa, Bah? Ya jalan ya namanya jalan gimana ya? Memang orang-orang sini juga ikut-ikutan menyebut jalan Inistreng lah istilahnya. Jalan penghubung gitu. Jadi jalan menghubung ya, itu jalan lintasan orang-orang dulu lah istilahnya. Oke, tadi sudah panjang lebar banget nih ngobrol sama Abah Uje terkait sering didatangi tamu dari luar negeri ya, Bah ya? Iya. Dari Maroko, dari Jerman, dari Prancis, dari Jepang, dari mana lagi, Bah? Dari Swedia. Swedia. Katanya. Iya. Bahkan ada yang sampai pesan Golok loh. karya Abah ya? Iya. Jadi udah sampai luar negeri nih, karya Abah luar biasa sekali. Oke, Bah, terima kasih banget ya atas waktunya. Mohon maaf tapi Bah sebelumnya nih udah ganggu istirahatnya ya. Saya pamit, Bah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti itulah obrolan saya dengan Abah Uje. Yang ternyata nggak nyangka banget ya. Abah Uje ini karyanya sangat dikagumi oleh bangsa luar ya. Tadi itu ada yang dari Jepang, dari Jerman, dari Prancis, dari Swedia, dan dari Maroko. Ternyata terpikat atau kagum sama karya Abah Uje ini ya. Oke, sekian saya ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.